Sobat Prestasi, kembali lagi bersama saya Dinda Widya pada sosialisasi OSNK tahun 2023 bidang geografi. Nah, mana nih Sobat Prestasi dari bidang geografi? Masih semangat ya? Tetap semangat! Ayo disimak sosialisasi kali ini, kalau perlu disiapkan catatan dan pena supaya benar-benar diperhatikan. Nah, Sobat Prestasi perlu diketahui nih, tahun lalu tuh berapa sih pendaftar OSNK? Ternyata mencapai 230.561 peserta dari seluruh Indonesia dan sekolah Indonesia luar negeri. Pada bidang geografi, jumlah pendaftarnya mencapai 27.200 peserta. Kamu salah satunya, dan untuk memperebutkan medali, itu tentunya memerlukan strategi. Strategi terbaik bagaimana nih untuk meraih medali? Nah, langkah pertamanya tentunya kita perlu menyimak bagaimana aturan dan mekanisme perlombaan di bidang geografi ya. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan arahan terkait teknis penjelasan dari narasumber kita kali ini. Sudah bersama saya, Bapak Klin Gunawijaya. Halo, selamat sore, Bapak Klin. Halo, selamat sore Kak Dinda. Suara saya terdengar jelas ya, Pak? Jelas Kak Dinda? Baik. Bapak, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Kesibukannya belakangan ini lagi apa nih, Pak? Kesibukannya belakangan ini sedang mempersiapkan International Geography Olympiad tahun 2023 karena Indonesia saat ini menjadi tuan rumah di Bandung. Wah, luar biasa. Ya, saya juga melihat postingan di Instagram ya, bahwa sedang mempersiapkan IGO ya, kalau nggak salah ya? Betul, IGO. IGO. Baik, Bapak Klin, saat ini Sobat Prestasi penasaran banget nih, bagaimana teknis, mekanisme, kemudian sistem aplikasi untuk pelaksanaan OSNK bidang geografi tahun ini. Mungkin langsung saja untuk dijelaskan oleh Bapak Klin. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Kak Dinda atas kesempatannya pada sosialisasi teknis untuk Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten tahun 2023. Mungkin langsung saja saya mulai presentasinya. Nah, dapat dilihat di layar, jadi ini adalah kegiatan sosialisasi teknis Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota atau yang kita kenal dengan OSNK, terkhusus bidang geografi pada tahun 2023. Nah, sosialisasi ini bertujuan agar Sobat Prestasi dimanapun berada dapat mengikuti kegiatan OSNK bidang geografi secara lancar dan juga sesuai prosedur. Nah, yang pertama adalah persyaratan umum. Jadi untuk persyaratan umum sebagai peserta adalah yang pertama WNI atau warga negara Indonesia. Yang kedua adalah berminat dan memenuhi syarat minimal untuk pengetahuan di bidang geografi. Lalu mendapat persetujuan dari orang tua wali. Selanjutnya hanya bisa mengikuti satu bidang sains dan juga diusulkan oleh kepala sekolah. Selain itu, Sobat Prestasi bukan merupakan medalis emas pada bidang sains yang sama, lalu bukan peserta Olimpiade Sains Internasional pada bidang sains yang sama, jadi belum pernah ikut IGO. Lalu apabila Sobat Prestasi memperoleh medali di OSN, maka Sobat Prestasi bersedia mengikuti pelatnas atau pelatihan nasional. Lalu syarat selanjutnya adalah menyetujui fakta integritas pelaksanaan OSNK, OSNP, dan OSN pada aplikasi Olimpiade yang telah disediakan. Selanjutnya untuk status kepesertaan mengikuti keputusan Dinas Pendidikan Provinsi, memenuhi KKM seluruh mata pelajaran,
mampu mengoperasikan komputer atau laptop, dan tidak terlibat dan atau menggunakan narkoba. Lanjut. Nah, untuk tahapan Olimpiade terdapat 4 tahap utama, yaitu Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota, lalu ada tingkat provinsi, tingkat nasional, dan yang terakhir adalah tingkat internasional. Nah, untuk saat ini tahapan yang akan Sobat Prestasi jalani adalah tahapan kabupaten kota. Nah, tahapan kabupaten kota sendiri ada 2 tahapan. Yang pertama adalah simulasi OSNK pada tanggal 30 Maret 2023. Lalu untuk pelaksanaan OSNK pada tanggal 4 sampai 6 April 2023. Nah, untuk bidang geografi sendiri itu simulasi tingkat kabupaten kota akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023. Waktunya adalah pukul 7 hingga 10 WIB. Dengan catatan pada hari Rabu 29 Maret 2023, proktor dan teknisi melaksanakan sinkronisasi data. Lalu untuk pelaksanaan OSNK atau Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023. Waktunya adalah pukul 8 hingga 11 WIB. Jadi durasi untuk mengerjakan soal itu selama 3 jam atau 180 menit. Nah, petunjuk umum bagi Sobat Prestasi yang pertama adalah peserta wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai. Ini tujuannya agar peserta dapat mempersiapkan diri dan juga tidak terlambat dalam mengerjakan soal. Lalu yang kedua, peserta wajib membawa kartu peserta atau identitas. Yang ketiga adalah peserta membawa alat tulis yang diperlukan dan dilarang untuk saling meminjam antar peserta. Jadi silakan gunakan alat tulis milik masing-masing. Lalu yang keempat, peserta dilarang membawa alat komunikasi atau gawai ke dalam ruang tes. Kelima, peserta berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing sebelum mengerjakan soal. Keenam, peserta mengerjakan soal sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Ketujuh, peserta melakukan login pada aplikasi ANBK menggunakan username dan password yang telah dibagikan. 8. Peserta mengecek kesesuaian identitas yang tampil pada layar monitor dan kartu peserta atau kartu login. Kesembilan, peserta mengetik nama dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan. Kesepuluh, peserta memasukkan token yang akan diberikan oleh proktor. Ke-11, peserta mengerjakan tes sesuai waktu yang disediakan. 12, peserta dapat bertanya kepada pengawas dengan mengangkat tangan jika ada hal-hal yang tidak jelas. 13, peserta dilarang menyampaikan pertanyaan yang mengarah pada jawaban butir soal. 14, peserta harus bekerja sendiri, tidak boleh bekerja sama, berdiskusi, melakukan kecurangan, atau hal-hal lain yang dicurigai atau diduga melakukan kerjasama. 15. Peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi. 16. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu tes. Oleh karena itu, sebelum tes berlangsung, pengawas memberitahukan bila ada peserta yang hendak ke toilet, sebaiknya dilakukan sebelum tes berlangsung. Jika terdapat peserta yang hendak ke toilet pada saat tes, harus seizin dan atau diantar oleh pengawas. Sehingga bagi teman-teman, silakan dikondisikan
jangan sampai meninggalkan ruangan selama waktu tes. 17. Peserta dilarang berbicara atau melakukan hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain. 18. Peserta mengklik tombol kembali ke halaman login setelah menyelesaikan tes. 19. Aplikasi tes akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir. Lalu petunjuk khusus untuk bidang geografi, jumlah soal yang akan diberikan adalah sebanyak 100 butir dalam bentuk pilihan ganda. Penilaian poin pada setiap soal menggunakan sistem bobot dengan ketentuan sebagai berikut. Benar plus 4, salah negatif 1, tidak menjawab atau jawaban kosong bernilai 0. Untuk waktu yang diberikan untuk mengerjakan seluruh soal, yaitu sebanyak 180 menit atau 3 jam. Selama pengerjaan soal, peserta diperkenankan menggunakan kalkulator saintifik. Peserta dilarang menggunakan kalkulator smartphone maupun kalkulator selain kalkulator saintifik. Yang terakhir, peserta hanya bisa menyelesaikan soal apabila tombol selesai di akhir soal sudah menyala atau setelah habis waktu pengerjaan soal. Berikut adalah tata cara pengerjaan soal. Pertama, peserta melakukan login untuk masuk ke dalam sistem pengerjaan soal. Untuk melakukan login, peserta memerlukan username dan password yang akan tertera pada kartu peserta. Kedua, peserta mengisi biodata diri dengan benar dan sesuai untuk konfirmasi data peserta, terutama nama peserta, tanggal lahir, dan juga token. Pastikan nama peserta ejaannya sudah sesuai dengan nama teman-teman, karena nama peserta ini akan digunakan sebagai dasar untuk menulis nama di sertifikat dan dokumen resmi lainnya. Ketiga, peserta memulai pengerjaan soal dengan cara mengklik tombol mulai. Pada saat tombol telah diklik mulai, peserta mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Nah, pada soal yang tertampil di layar, bagian-bagiannya antara lain, yang pertama ada nomor soal, lalu yang kedua ada opsi untuk ukuran font, jadi teman-teman bisa memperbesar maupun memperkecil ukuran hurufnya. Lalu yang ketiga ada soalnya, lalu ada opsi jawabannya, lalu ada sisa waktu yang tersedia untuk teman-teman mengerjakan soal, lalu di sebelah kanannya ada daftar soal. Di situ teman-teman dapat melihat keseluruhan soal, apakah sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan. Untuk detailnya akan ada di penjelasan selanjutnya. Nah, teman-teman diharapkan mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang telah disediakan, menggunakan mouse, dan dengan cara mengetik huruf A, B, C, D, atau E. Untuk berpindah dari soal, teman-teman bisa mengklik soal sebelumnya di sebelah kiri, maupun soal berikutnya di sebelah kanan. Nah, pada daftar soal terdapat 4 warna. Yang pertama adalah hitam. Hitam menandakan bahwa soal telah dijawab oleh sobat prestasi. Lalu untuk warna biru seperti pada nomor 9 misalnya, warna biru menunjukkan soal yang sedang dibuka. Lalu untuk warna putih menunjukkan soal yang belum dijawab, serta yang terakhir warna kuning untuk menandai soal yang masih ragu-ragu. Jadi untuk setiap pengerjaan soal, sobat prestasi dapat mengklik tombol ragu-ragu apabila belum yakin dengan jawaban yang dipilih.
Lalu pada tahap yang ketujuh, Sobat Prestasi diharapkan untuk melakukan konfirmasi tes sebanyak 3 kali. Hal ini untuk menghindari teman-teman misalnya lupa menjawab soal atau belum diteliti lagi. Nah, ini konfirmasi dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi caranya adalah ketika muncul konfirmasi tes, silahkan klik kotak untuk centang, lalu teman-teman bisa klik selesai. Begitu juga pada tahap kedua sama, ada kotak untuk centang, lalu klik selesai, dan pada konfirmasi yang terakhir, ada tombol selesai tes dan juga tombol kembali. Apabila Sobat Prestasi sudah yakin dengan jawabannya, maka dapat mengklik selesai tes. Namun apabila masih ragu-ragu atau ingin memeriksa kembali, silakan klik kembali. Nah, berikut adalah tampilan apabila memilih kembali. Jadi, kalau misalnya Sobat Prestasi memilih kembali, maka Sobat Prestasi akan menemui halaman seperti ini. Lalu apabila Sobat Prestasi memilih selesai, maka akan muncul halaman seperti ini. Ada tombol kembali ke halaman login. Halaman ini juga akan muncul apabila waktu pengerjaan soal sudah habis. Nah, setelah Sobat Prestasi mengklik kembali ke halaman login, maka tampilannya akan berubah seperti di awal, halaman login. Nah, ini menandakan bahwa Sobat Prestasi sudah selesai mengerjakan soal. Nah, untuk kontak, silakan disimpan, mau di foto atau di screenshot, silakan. Untuk narahubung, nomor HP-nya adalah +62 851 569 51156. Dan jangan lupa untuk masuk ke grup Telegram dengan alamat bit.ly/peserta OSNK Geografi 2023, hurufnya kecil semua. Atau teman-teman bisa scan barcode yang ada di slide. Lalu ini ada tambahan terkait pelanggaran dan sanksi untuk peserta. Jadi untuk pelanggaran dan sanksi ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kategori ringan. Indikasinya adalah tidak mengenakan seragam sekolah atau membawa perangkat komunikasi untuk bidang yang tidak mengizinkan. Dan ketiga, tidak bersedia menandatangani fakta integritas. Sanksinya adalah diberikan peringatan langsung secara lisan oleh pengawas atau panitia. Lalu kategori yang kedua adalah kategori sedang, yaitu indikasinya adalah berbicara atau bertanya kepada orang di sekitar tanpa izin dari pengawas. Lalu yang kedua, meninggalkan tempat tanpa izin dari pengawas atau panitia untuk keperluan atau alasan apapun. Sanksinya adalah pengurangan nilai. Yang ketiga adalah kategori berat, yaitu tidak memenuhi persyaratan umum dan atau khusus peserta OSNK. Kedua, menggunakan perangkat yang tidak diperkenankan untuk lomba. Ketiga, melakukan plagiasi atau menyontek jawaban dari peserta lain atau sumber lain. Yang keempat, memberikan sontekan jawaban kepada peserta lain. Yang kelima, melakukan manipulasi atau pemalsuan identitas atau joki, sehingga yang mengerjakan soal bukan peserta yang seharusnya. Yang terakhir, mendokumentasikan dan atau menyebarluaskan soal dan atau jawaban untuk keperluan di luar ketentuan lomba. Untuk pelanggaran berat ini sanksinya adalah diskualifikasi. Demikian sosialisasi teknis untuk Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota bidang geografi. Atas perhatian Sobat Prestasi, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, rajin belajar,
eh, dan jangan lupa menjaga kesehatan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Klin atas pemaparan materi di bidang geografi ini ya Sobat Prestasi. Tadi sudah kita simak bersama, Sobat Prestasi juga mencatat ya apa-apa poin yang disampaikan. Mungkin yang perlu diperhatikan itu terkait pelanggaran dan sanksi yang berlaku untuk bidang geografi ini, juga tadi bagaimana teknis peraturan lomba di bidang geografi ini. Mungkin Bapak Klin ada beberapa pertanyaan nih dari yang sering dipertanyakan oleh Sobat Prestasi. Boleh ya sedikit bertanya? Silakan Kak Dinda. Ya, yang pertama, tadi disebutkan bahwa boleh menggunakan kalkulator. Yang disarankan adalah jenis saintifik, artinya memang kalkulator yang ada wujud fisiknya ya, Kak, bukan yang berada di laptop komputer, bukan kalkulator programming, gitu ya, Bapak Klin ya? Betul, Kak. Jadi untuk kalkulatornya diwajibkan untuk kalkulator saintifik apabila ingin menggunakan kalkulator. Kemudian bagaimana kebijakan selama tes berlangsung terkait peserta yang mau ke toilet gitu? Terkait dengan kebijakan peserta yang ingin ke toilet, peserta sangat disarankan untuk ke toilet sebelum pelaksanaan tes dimulai. Dan apabila akan ke toilet pada saat pelaksanaan tes, hal tersebut tidak dianjurkan, namun apabila sangat terpaksa, maka harus dengan seizin pengawas dan diawasi oleh pengawas, seperti itu. Baik, artinya Sobat Prestasi harus menyelesaikan nih segala urusan toilet sebelum tes berlangsung, supaya tidak mengganggu juga konsentrasi dan waktu pelaksanaan Sobat Prestasi saat mengerjakan soal-soal perlombaan tersebut ya. Kemudian Bapak Klin, apakah ada nilai minus? Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk nilai minus, di sini ada nilai minus untuk jawaban yang salah, yaitu -1, sedangkan untuk yang jawaban benar adalah +4. Sedangkan apabila mengosongkan, maka nilainya 0. Baik, terima kasih jawabannya, Pak Klin. Mungkin sedikit saya review Sobat Prestasi. Jadi kalkulator yang diperbolehkan hanya yang jenis saintifik. Kemudian Sobat Prestasi juga tidak diperkenankan ke toilet, lebih baik diselesaikan sebelum lomba berlangsung. Dan untuk nilai, itu tadi kebijakannya kalau benar +4, salah -1, dan kalau tidak dijawab itu 0. Nah, Sobat Prestasi, mungkin sudah cukup jelas ya tadi yang disampaikan oleh Bapak Klin selaku narasumber kita pada kali ini. Mungkin sebelum ditutup nih, Bapak Klin boleh disampaikan bagaimana sih tips dan trik untuk mengikuti ajang perlombaan OSN tahun ini? Baik, untuk tips dan trik mengikuti ajang OSN pada tahun ini, yang pertama tentu saja harus mempelajari silabus dan juga materi untuk Olimpiade Sains Nasional bidang geografi. Jadi silakan teman-teman perdalam dari sisi pengetahuannya, termasuk isu-isu terkini silahkan dicermati. Lalu yang kedua juga istirahat cukup, lalu makan secara teratur. Ini penting untuk menjaga kesehatan sobat prestasi supaya pada saat hari lomba nanti kondisinya dalam keadaan fit seperti itu. Lalu yang ketiga jangan lupa untuk menambah ibadahnya termasuk meminta restu kepada orang tua. Seperti itu. Terima kasih.
Iya, baik. Terima kasih Bapak Klin. Tadi sudah dijawab Sobat Prestasi bahwa untuk menghadapi persiapan untuk menghadapi perlombaan ini perlu memahami silabus terkait materi yang diperlombakan, kemudian juga cermati isu-isu terkini, dan kesehatan perlu sangat dijaga untuk mempersiapkan lomba ini. Yang terakhir tentunya perlu ibadah yang lebih rajin lagi, juga doa restu dari orang tua. Sobat Prestasi, mungkin untuk bidang geografi kita sudah jelas ya. Nah, kalau misalnya Sobat Prestasi ada pertanyaan, tadi juga sudah diinformasikan kontak narahubung bidang geografi, ini dapat di WhatsApp atau Telegram ke nomor 0851 569 511 56. Begitu, terima kasih untuk Bapak Klin yang sudah menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Semoga sehat selalu dan sukses untuk kegiatan IGEO tahun 2023 di Indonesia. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Kak Dinda, sehat selalu.